hal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Pemirsa, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Para saksi dari pihak pelapor dan terlapor dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Termasuk Wakil Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, Freddy Damanik, yang baru saja diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor pada Kamis 17 Juli kemarin. Saya sudah kedatangan saksi pelapor yang juga Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, juga sudah tersambung melalui Zoom kuasa hukum dari terlapor Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa, Pak Abdullah Alkatiri. Selamat malam, Bung Freddy. Selamat sehat, malam, ya? Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, kita belum tersambung dengan kuasa hukum Dr. Tifa, Pak Abdullah. Oke, saya ke Bung Freddy terlebih dahulu. Kemarin kabarnya Anda dipanggil oleh Polda pemeriksaan, ada sekitar 6 jam 42 pertanyaan. Betul. Apa saja yang disampaikan oleh penyidik? Ya, jadi tentunya saya diperiksa atau dimintai keterangan berkaitan dengan pengetahuan saya, apa yang saya ketahui saya alami langsung sehubungan dengan laporan Pak Jokowi terhadap para terduga pelaku, Ya, ada 12 Suryo dan kawan-kawan. Nah, apa yang saya ketahui kebetulan saya itu beberapa kali berhubungan langsung khususnya di dalam forum-forum media dengan beberapa para terduga ini. Jadi saya lihat juga katakan konten itu ini sangat viral sangat viral. Konten yang mana, Bang? Di sebuah media televisi itu, kalau itu di Rakyat Bersuara di Kontennya E-News. aja. Apa substansi dari konten tersebut? Substansinya tetap sama bahwa para terduga ini memfitnah atau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu. Jadi saya dikonfirmasi tentang konten itu, apakah itu benar saya, apakah itu benar para terduga, apa yang dikatakan mereka, kemudian apa yang saya sampaikan, lebih kepada di situ. Di samping menanyakan, ada juga bukti-bukti lain yang disampaikan oleh pelapor, tentunya yang berhubungan juga dengan laporan ini, sama juga tuduhan fitnah ini, ijazah palsu ini, beberapa konten lain juga saya ditanyakan itu juga. Oke. Sekitar 6 jam ya, kurang lebih ada 42 pertanyaan di situ. Terkait dengan terduga atau para terlapor yang ada 12 nama yang tercantum dalam penyidikan itu, apakah memang Anda dimintain satu persatu siapa saja atau bagaimana relasi Anda dengan ke-12 nama tersebut? Ya, tentu karena ini juga sudah dipublik 12 nama itu sudah dipublik, dan di dalam panggilan saya juga ada 12 nama itu, betul satu persatu saya ditanyakan hubungan saya dengan satu persatu terduga pelaku itu. Jadi saya jawab, ada yang memang pada umumnya tidak saya kenal secara pribadi, tapi saya mengetahui. Ada juga yang tidak saya ketahui sama sekali. Nah, jadi yang saya fokuskan tadi, yang kebetulan memang saya sering berinteraksi dengan mereka di dalam acara-acara debat seperti ini. Anda ingin mengatakan bahwa tidak kenal secara personal, Anda mengetahui mereka lebih dalam karena kasus ini, karena bergulir kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Sebagian besar begitu, cuman kan misalnya seorang Suryo memang dari dulu sudah dipublik, seorang Abraham Samad itu kan sudah dipublik. Tapi kalau yang lain memang Egy Sujana juga sudah dipublik. Tapi kalau yang lain kan memang baru, jujur sebagian besar saya ketahui. Itu bukannya perkembangan, Bang? Yang dilaporkan oleh Pak Jokowi bukannya 5 atau 6 nama saja? Ya, jadi yang saya tahu juga awalnya pengacaranya melaporkan terlapornya itu 5, cuma berkembang di dalam penyelidikan, di dalam bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pelapor. Nah, tapi ini saya sampaikan, jadi ini LP sudah digabung 5. Saya tidak tahu teman-teman yang pelapor lain ini siapa yang dilaporkan, atau bukti apa yang mereka berikan kepada penyidik sehubungan dengan laporan mereka
waktu dilaporkan ke Polda, sehingga ini menjadi 12. Tetapi memang terduga yang 12 ini berkembang dengan penyelidikan itu. Oke. Ada satu nama Pak Abraham Samad yang juga ditanyakan oleh penyidik dan bagaimana relasi Anda dengan Pak Abraham. Sebenarnya kaitan Pak Abraham dengan ijazah palsu ini apa? Karena dia sendiri menegasikan bahwa dia ikut-ikutan dalam kasus ini. Ya, nanti sebetulnya kalau mau tahu apa hubungannya Abraham Samad dengan kasus ini sebaiknya ditanyakan penyidik. Tetapi saya memang ditanyakan. Apa jawaban seperti Anda? yang saya bilang tadi, Anda kenal Abraham Samad, saya tidak kenal secara pribadi. Tapi saya mengetahui dia itu ya mantan ketua KPK, aktivis anti korupsi, lawyer juga, kemudian sekarang jadi YouTuber atau podcaster. Dan setahu Anda apa keterlibatannya Pak Abraham? Sebagian besar keterlibatannya adalah tentu yang berkaitan dengan laporan, ya, fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, termasuk di undang-undang ITE-nya. Nah, mungkin kalau Abraham Samad pasti, misal dia kan sekarang podcaster, ada konten. Nah, ini kan ada juga narasumbernya. Nah, bisa jadi di situ kenanya. Baik. Saya ke Pak Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum dari Dr. Tifa. Pak Abdullah, bisa mendengar ya? Halo. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung. Tadinya Dr. Tifa sudah confirm mau hadir melalui sambungan Zoom. Kenapa tiba-tiba batal, Pak Abdullah? Ya, beliau jauh jaraknya karena beliau itu kan tidak terkejar lah waktunya. Oke. Posisi Anda di mana saat ini, Pak Abdullah? Saya di daerah di Jakarta ya? Cibubur ya, Jakarta. Baik. Anda sebagai kuasa hukum Dr. Tifa atau salah satu atau salah dua dari 12 terlapor yang ada di penyidikan? Saya kebetulan koordinator tim hukum dari Dr. Tifa dan juga Egy Sujana. Baik, Dr. Tifa dan Egy Sujana saja ya, dua nama yang tercantum ini yang dalam. saya in charge di sini. Gitu. Dua orang yang tercantum namanya dalam terlapor. Baik, bagaimana komentar Anda terlebih dahulu Pak Abdullah terkait dengan penyelidikan yang sudah dinaikkan menjadi sidik sekarang? Ya, saya juga agak bingung juga ya dasarnya apa gitu loh. Kalau gelar perkara kemarin yang gelar perkara khusus itu kan belum ada pengumumannya dan sebagainya. Ini nampaknya kayaknya ada satu tidak sinkron ya antara Mabes Polri dengan Polda ya. Mungkin langsung Polda lah yang menangani gitu. Tapi kan tidak mungkin dinaikkan statusnya ke sidik kalau alat buktinya kurang cukup. Ya, memang faktanya kan kenapa kan digelarkan kemarin itu gelar khusus ya kan. Dan yang saya bingung juga di SPDP itu di surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu seperti dikatakan tadi sampai yang siapa tadi salah satu pelapor itu sampai tidak tahu pelapor lain mengenai apa. Lah ini kan menarik. Jadi ini satu peristiwa dijadikan satu, yang mana peristiwa itu kan beda. Sebenarnya Jokowi contohnya, itu jelas masalah pencemaran nama baik. Jelas kan, pencemaran nama baik dan sebagainya, dan ada 2 undang-undang IT dan sebagainya. Kemudian yang lain, sepengetahuan saya itu masalah penghasutan, kemudian ujaran kebencian dan kebohongan dan sebagainya. Jadi saya juga bingung ini konteksnya gimana. Saya lihat ada 2 sprindik di situ ya. Surat perintah penyidikan itu ada 2, ya kan? Jadi ini seperti satu peristiwa yang tidak ada hubungannya, ya kan? Lokusnya beda, kemudian tempusnya beda, ya tempat, kemudian waktu beda. Dan juga peristiwanya beda dijadikan satu. Kalau Polda menyebut laporan yang melibatkan dugaan kasus ijazah palsu ini, Pak Abdullah, pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong. Lah iya kan nggak nyambung. Sekarang yang berita bohong siapa yang melapor, yang pencemaran nama baik siapa? Yang satu delik aduan, satu delik umum. Satu delik aduan, satu delik umum, Seperti ada 1-2 peristiwa, dua tindak pidana, contohnya di satu tempat ada pencurian, ya kan? Subjeknya lain, objeknya lain, di tempat lain ada pemerkosaan, ya kan? Ini dijadikan satu. Jadi saya bingung juga ini apa ini gitu loh. Kok saya tidak bisa dari awal kan satu-satu itu yang dilaporkan oleh 5 yang dikumpulkan dari Polres itu
Karena ini Jokowi sendiri, yang satu delik aduan, yang satu delik umum dan sebagainya, subjeknya beda, objeknya beda. Jadi seolah-olah pencurian di tempat lain, siapa yang melakukan, siapa yang berbuat tidak tahu. Di sana ada pemerkosaan contohnya, dua-duanya tindak pidana, digabung jadi satu. Oke, saya langsung tanyakan ke... Kan membingungkan. Kemudian ada beberapa orang yang saya lihat, seperti Abdurrahman Samad, itu YouTuber yang juga dilaporkan. Biasanya kebanyakan YouTuber itu yang saya tahu, dia juga punya kartu wartawan. Dia berhak untuk menggali, mewawancarai orang dan sebagainya, itu dia berhak. Baik, ya kan? Baik Pak Abdullah, saya akan langsung tanyakan ke Pak Freddy. Tidak bisa langsung disidik, Mbak. Baik, Bang Freddy, silakan langsung dijawab. Langsung dijawab, satu delik aduan, satu delik umum. Iya. Itu nanti kewenangan penyidik yang menjawab ya. Tetapi saya juga pengalaman di bidang hukum. Tentunya di sini, kenapa ini saya mencoba ya. Kenapa ini disatukan? Karena memang ya objeknya ini semua adalah berawal dari ijazah Pak Jokowi yang dikatakan palsu. Kemudian ini merebak ke publik, menjadi perhatian publik. Daripada penyelesaiannya satu-satu, sidang, proses, lebih baik disatukan. Kalau di dalam panggilan saya, sprindiknya ini satu. Ya, sprindiknya satu. Jadi objek awalnya adalah tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kemudian menyebar kepada publik dan berkembang. Itulah yang saya katakan tadi, itu di dalam proses penyelidikan sehingga diputuskanlah toh ini masih satu Polda juga, Polda Metro, sehingga disatukan. Nah, yang kemudian menanggapi misalnya ya Abraham Samad dan tadi YouTuber lain dan ada yang dikatakannya juga sebagai wartawan, justru itulah saya melihat penyidik di sini sudah sangat profesional, sangat objektif dan sangat prudent, hati-hati. Apa yang mereka lakukan adalah jadi mereka selain memeriksa para saksi-saksi atau yang diundang kemarin, yang verifikasi yang diminta keterangan itu, mereka juga sudah mengundang lembaga-lembaga terkait. Ada kalau nggak salah 10 lembaga, misalnya UGM, KPU, dan lain-lain. Termasuk tempat kantor-kantor desa, misalnya tempat Pak Jokowi KKN. Dan juga mengundang banyak ahli, misalnya ya berbicara tentang penelitian, ya akademis, itu misalnya dari BRIN. Ya kemudian bicara tentang tadi pers, segala macam. Apakah benar ini produk pers? Apakah benar dia wartawan? Itu adalah Dewan Pers. Apakah benar pada saat dia melakukan kontennya itu dia bertindak sebagai wartawan atau sebagai pribadi? Apakah medianya ini mempunyai izin? Apakah dia terdaftar dalam asosiasi? Itu yang digali oleh penyidik. Itu yang saya katakan mereka sangat profesional dan objektif serta prudent. Jadi tidak hanya berdasarkan laporan saja. Ya, tetapi digali bukti-bukti, diperiksa, diverifikasi, kemudian ditanya saksi-saksi, ahli dan lain-lain. Itulah mengapa boleh saya jelaskan kenapa misalnya ada YouTuber, kalau saya nggak salah Abraham Samad, Michael Sinaga juga seperti itu. Berkembang memang Michael Sinaga katanya seorang wartawan, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kontennya itu benar? Ya, bagian dari pers. Apakah media YouTube-nya itu bagian dari pers? Apakah ketika dia melakukan itu sebagai wartawan? Apakah itu sudah memenuhi kode etik wartawan yang diatur semua oleh aturannya ada? Demikian yang saya tanggapi. Baik, Pak Abdullah, nantinya ketika sekarang Bang Freddy sudah dipanggil oleh penyidik. Nantinya ketika misalnya klien Anda, Pak Egy Sujana ataupun Dr. Tifa dipanggil, apakah confirm pasti akan hadir? Ya pasti dong. Kita ini kan bukan pengecut ya. Kita ini memang bertanggung jawab dan orang-orang itu bukan kaleng-kaleng. Mereka itu pejuang gitu loh, satu. Kedua lagi, ini saya menarik. Saya nggak bicara soal saksi, tidak bicara soal ahli. Saya berbicara ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri. Yang mana tidak boleh masuk ke penyidikan sebelum ada, ya kan, itu disidangkan di Dewan Pers. Etik dulu, itu aturan di satu. Kedua, saya mau tanya sama Franky itu melapor dengan pasal apa coba? Saya mau tanya dulu, baru saya jawab. Ya. Pasal apa?
Pak, saya kan tadi udah dikatakan saya saksi yang dihadirkan oleh pelapor dalam hal ini Pak Jokowi. Pak Jokowi melapor 310, 311. Fokusnya di situ sama 27A. Jadi Anda bukan yang kelompoknya si siapa itu yang enggak, saya dari Pak Jokowi, Pak. Oke, Pak kalau Jokowi. demikian saya mau bertanya. Pasal 310 311 itu jelas ya kan? Ada pasal 310 ayat 3 menyatakan jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Ini kemarin aja waktu gelar, saya ikut gelar itu dikatakan bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Jadi 310 itu tidak bisa diterapkan demi kepentingan umum, itu pasalnya jelas. Tapi karena Anda saksi, mungkin Anda nggak bisa menjelaskan itu, ya kan? Jadi saya percuma saya berbicara tentang hukum dengan Anda gitu loh. Saya boleh bacakan agar hukum, sebentar. Saya paham hukum. Sebentar Bang Freddy. Saya ingin menjelaskan kepada pemirsa NTV dulu apa isi pasal 30 KUHP agar pemirsa juga paham, karena para ahli hukum yang ada di dalam perdebatan ini. Pasal 30 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mendudukan sesuatu hal dengan maksud supaya tuduhan itu diketahui umum dapat dihukum karena penistaan. Tujuannya adalah diketahui untuk umum, dapat dikenakan pasal penistaan. Silakan. Ayat 3-nya tolong dibaca, Mbak. Ayat 3-nya tolong dibaca. Pasal 310 dulu boleh ditangkapi Bang Freddy. 3 Pak, Mbak. 310 ayat 3 tolong dibaca. Tolong dibaca, Mbak. Jangan separuh-separuh, itu ada 3 ayat. Ya. Baik, pasal 310 ayat 1 mengatur tentang penistaan yang dilakukan secara lisan, kemudian ayat 2-nya mengatur tentang penistaan yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, kemudian ayat 3 menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri tidak termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ini poinnya, Mbak. Jadi tidak jeda di situ dulu Pak Abdullah, kita kasih kesempatan Bang Freddy untuk menjelaskan. Tadi sudah saya sampaikan, ya penyidik itu melakukan penyelidikan profesional. Mereka sudah memeriksa ahli, termasuk ahli hukum, ahli pidana. Ya, apakah yang dilakukan oleh para terduga pelapor ini atau terduga pelaku tindak pidana ini yang telah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu dengan dokumen yang diambil dari sembarang tempat, apakah itu termasuk untuk kepentingan umum? Nah, sudah diperiksa tentunya para ahli. Nah, itulah makanya ini naik sidik, ada unsur pidana di situ, pencemaran nama baik dan fitnah. Supaya tahu bahwa penegak hukum itu ada 3, Bang. Ya kan, ada polisi, ada jaksa, dan ada advokat. Jangan lupa itu, ya kan? Dan kami itu memahami juga, advokatnya juga petugas negara, Bang. Kami ada undang-undangnya, itu loh. Makanya kami heran, kenapa petugas hukum yang namanya kepolisian ini tidak memahami ayat 3 di pasal 310 itu. Jelas kok demi kepentingan umum. Ya itu kan, Abang tahu nggak? Bang, itu argumen Abang demi kepentingan umum. Loh, bukan, sebentar. Argumen Pak saya dibaca tadi. Boleh Pak Abdullah, boleh sebentar Pak Abdullah, boleh dijelaskan. Lagi, Pak. Kayaknya kurang dengar itu. Dibacakan lagi yang ayat 3. Saya tidak akan bacakan lagi Pak Abdullah, untuk kepentingan umum. Undang-undang yang dibuat oleh DPR, bukan saya itu. Baik, dan Pak Abdullah harus tunduk dengan undang itu. Baik, Pak Abdullah, kata kepentingan umum, menurut Anda kepentingan umum ini siapa? Ketika pertama kali kasus dugaan ijazah palsu ini diangkat, misalnya oleh Mas Roy Suryo dan Mas Roy Suryo CS, itu kepentingannya untuk siapa? Kepentingan umum yang dimaksud itu umum itu siapa? Begini, Mbak, maaf ya, ada undang-undang informasi keterbukaan publik ya. Itu dikatakan pasal 2 ya, demi kepentingan umum. Jika seseorang itu menjadi pejabat, jangan lupa ya, dan apalagi dokumen itu digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat, itu bukan dokumen pribadi lagi. Itu dokumen publik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, itu rakyat bisa mengakses, bisa mengetahui. Selama ini kan nggak ditunjukkan. Bahkan Jokowi, UGM itu melanggar undang-undang. Abang tahu nggak tujuan dibuat undang-undang memperoleh informasi publik itu apa? Tujuannya itu adalah untuk pelayanan publik. Abang tahu nggak? Abang tahu nggak yang boleh dimintai
Informasi itu apa? Yang boleh diminta itu adalah badan publik. Abang tahu nggak badan publik apa? Badan publik itu adalah badan atau lembaga yang dibiayai APBN atau APBD. Pak Jokowi itu... Saya bertanya sekarang, apakah UGM KPU itu ada nggak dibiayai oleh APBN? Nah ini yang pelapornya Bang, Pak Jokowi. Kehormatan pribadinya yang diserang. Bukan UGM. Abang laporkan UGM dong. Abang laporkan KPU. Fitnah KPU. Fitnah. Sebenarnya UGM. Melanggar undang-undang. Ya kan? Jokowi, kelompok pada waktu jaksa, waktu menghukum Bambang Tri dan sebagainya dengan kebohongan, itu seharusnya harus ditunjukkan siapa yang mendalilkan, dia harus buktikan. Kan tidak keluar ijazah itu. Justru pertanyaan saya begini Pak Abdullah. Itu nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi, Bang. Bang Freddy, Pak Abdullah, pertanyaan saya justru begini Pak Abdullah. Ketika Anda tadi menyebut soal KPU, Pak Joko Widodo itu menjadi wali kota pertama kali di Solo tahun 2012, itu kan sudah melewati fit and proper test, sudah melewati KPU. Mbak, pada waktu Pak Jokowi jadi presiden, itu ada 2 warga negara, Pak, dihukum 6 tahun. Gara-gara tidak ditunjukkan ijazah ini. Padahal siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Gara-gara itu awalnya. Kenapa jaksa tidak menunjukkan? Jadi mereka itu menghukum 2 orang ini berdasarkan asumsi. Dari situ awalnya, Mbak. Bukan tiba-tiba. Buktinya kenapa nggak ditunjukkan, tiba-tiba orang dibilang bohong. Jadi kenapa klien Anda tidak mempersoalkan ini ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo ataupun jadi... Makanya kami mempertanyakan ke UGM karena itu tidak keluar. Baik, itu tapi sekarang UGM-nya sudah menjawab Pak Abdullah. Yang harus membuka diri. Baik. Kalau orang jawab baik, jangankan ijazah, Pak. Baik. Hartanya itu harus dideklar. Baik. Harta itu loh, lebih dari ijazah. Tapi nggak dilakukan. Makanya karena pada waktu itu juga TPUA yang membela si Bambang Tri dan sebagainya ini, makanya mempertanyakan, ya datang dengan baik-baik, UGM tidak, akhirnya dilaporkan. Ya, tapi sekarang mana lagi kalau gitu? UGM sudah. Jadi ada sejarahnya, Mbak, jangan dipotong. Baik, UGM bahwa kemarin. Ini awalnya jaksa menghukum 2 orang itu dengan pasal kebohongan. Kalau bohong, nah aslinya mana? Tidak bohongnya mana? Harusnya tidak ditunjukkan, itu masalahnya. Baik, itu kan nanti di pengadilan Pak Abdullah. Hukum dengan asumsi. Itu fakta, Mbak. Sudah putusan pengadilan. Baik. Fakta. Jangan dipotong itu. Itu kenapa? Bukan tiba-tiba, Mbak. Gara-gara tidak dibukanya ijazah ini, maka ada 2 orang warga negara dihukum hanya dasarkan asumsi. Pak Abdullah, kita kembali ke dialog kita lagi, ke kasus ini lagi, waktu kita sangat terbatas. UGM sudah memberikan klarifikasi, kemarin ketika di Barreskrim juga pihak dari UGM sudah hadir. Siapa bilang, Pak, saya ikut gelar perkara UGM tidak hadir? Boleh tapi saya sorenya dikatakan perwakilan. hadir pada waktu nggak ada kita. Perwakilan. Saya ikut, Mbak. Saya ada di dalam gelar perkara itu. Pada waktu kita sampai jam 2, itu nggak ada UGM. Tiba-tiba sorenya katanya sudah dibahas bersama UGM. Pada waktu sampai jam 2 itu disembunyikan di mana UGM ini. Dan ijazah aslinya itu tidak ditampilkan di gelar perkara. Yang forum yang paling tinggi di penegakan hukum ini. Baik, semua perwira datang. Ada DPR, ada apa. Kami protes, makanya buat kami gelar perkara itu belum selesai. Karena ijazah yang seharusnya dihadirkan di gelar perkara itu tidak dihadirkan. Zong. Baik, Pak Abdullah, apa langkah ke depan, apa strategi Anda untuk menyiapkan klien Anda, Pak Egy dan Dr. Tifa hadir nanti dalam penyidikan ketika dipanggil oleh penyidik? Ya, kami hadir menjelaskan, kami ingin penjelasan dari penyidik pasal apa yang dilanggar. Contohnya pasal 160. Itu sekarang dari formil jadi material, harus ada orang yang ditembak, dibunuh karena hasutan itu. Kemudian pasal 28 ayat 2, kalau Mbak harus tahu, itu masalah apa? Masalah etnis, agama, tidak ada masalah ijazah. Baik. Tapi dipastikan pasal 28 ayat 3, supaya dengar, Pak. Dipastikan mereka akan hadir. Ayat 3, itu harus ada kerusuhan nyata, bukan di medsos. Kalau dulu boleh di medsos. Jadi tidak ada perbuatan hukum dilakukan oleh mereka. Tidak ada, karena apa? Mereka sebagai warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 28F. Ya. Bahwa semua warga negara berhak mempertanyakan dan sebagainya. Undang-Undang 1428 pasal 2 yang dimaksud dokumen publik itu dapat diakses, dapat dipertanyakan. Baik. Kalau disembunyikan,
harta aja di-declare kok, apalagi surat. Jadi dipastikan Ya, ketika klien Anda dipanggil nanti pasti akan hadir secara fisik, secara langsung akan hadir, dipastikan ya Pak Abdullah ya? Apanya? Ketika klien Anda, Pak Egy dan Dr. Tifa, baik. Selama ini kami kooperatif, tapi penyidik sendiri tidak bisa menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh orang lain. Baik, kenapa saya ingin kepastian jawaban dari Anda sebagai kuasa hukum Pak Egy Sujana dan Dr. Tifa, karena pertanyaan yang sama akan saya lemparkan kepada Bang Freddy. Perkara ini Mbak ya, malah kami senang bahwa nanti kalau ini sampai dibuka di pengadilan, dia harus menghadirkan ijazah aslinya. Harus. Tidak bisa enggak. Tidak bisa menggunakan sebentar menggunakan laboratorium Bareskrim karena masalahnya lain, harus diuji kembali. Baik. Pertanyaan yang sama saya akan lempar juga ke Bang Freddy. Apakah Bang Freddy nanti Anda juga bisa memastikan bahwa Pak Jokowi akan hadir dalam pengadilan karena pelapor harus hadir ya, tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukum untuk kasus pencemaran nama baik? Sudah pasti, sudah tentu sebagai warga negara yang baik yang melaporkan. Nanti di dalam, kalau sampai ini ke persidangan, Pak Jokowi pasti akan diperiksa. Ya, pasti akan didudukkan sebagai dengan membawa ijazah aslinya ya. Dengan si korban. Kalau posisi ijazah dengan nanti membawa ijazah aslinya. Bang, posisi ijazah nanti di jaksa, Bang. Bukan Pak Jokowi, di jaksa. Dong. Posisinya saat ini di mana? Ada yang bilang di Bareskrim? Bang, barang bukti itu nanti jadi barang bukti. Iya, kan ditanya oleh host ini kan di persidangan. Iya, makanya yang bawa itu nanti jaksa, Bang, yang bawa jaksa. Pak Jokowi. Posisi ijazah asli Pak Jokowi di mana sekarang? Sekarang masih di Pak Jokowi. Sekarang di Pak Jokowi ya, baik. Kan Dan Pak Jokowi pun juga sudah menyampaikan jika dibutuhkan di persidangan nanti akan dipertunjukkan ijazah asli tersebut. Iya. Inilah nanti akan tahu, masyarakat akan tahu ijazahnya itu benar apa tidak. Apakah dengan demikian Anda akan menyarankan? Sebentar Mbak, dengan laporan ini kami lebih senang. Kami tunggu laporan ini kok malah nggak datang. Malah datang kita untuk membuka semuanya. Dari situ nanti terbuka. Karena kami berhak pengacara untuk berbicara. Sekarang kan nggak berhak. Tapi nanti berhadapan dengan kami. Baik, apa yang terjadi? Kita berhipotesa sekarang Pak Abdullah. Waktu kita sangat mepet. Kita berhipotesa sedikit. Ketika nanti di pengadilan Pak Jokowi akhirnya menunjukkan ijazah aslinya, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda sarankan untuk klien Anda? Nah, asli apa tidak dulu kita ingin tahu. Kalau asli bagus, kalau enggak. Bukan kewenangan klien Anda menyatakan itu asli, Bang. Baik. Nah, ini kan ditanya apa yang terjadi, Mbak. Tolonglah bukan tadi pertanyaan dari apa yang klien Anda lakukan. Anda kanan belok kiri. Saya menjawab host apa yang terjadi di pengadilan nanti. Baik, kita buktikan. Baik. Jadi saya menjawab pertanyaan, saya bukan menjawab pertanyaan orang yang tidak paham hukum itu, tidak. Siapa yang tidak paham hukum, Pak Abdullah? Ya itu tadi, Mbak tanya di persidangan, dia jawabannya jaksa. Ya pasti jaksa, kami tahu itu. Baik, jaksa baik. Itu pengacara negara. Baik, Pak Abdullah Al-Katiri, terima kasih atas waktu Anda telah berbagi di NTV Prime. Sehat selalu, salam untuk Pak Egy dan Pak Dr. Tifa. Bang Freddy, kita lanjutkan di lain kesempatan. Siap, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Beragam